Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kalimat simple present tense. Tense itu artinya pola kalimat, present itu artinya sekarang. Jadi kalau present tense itu pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa sekarang atau saat ini. Simple itu dalam bentuk sederhana. Jadi kalimat simple present tense itu kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa saat ini dalam bentuk sederhana. Tapi tidak hanya itu saja, kalimat simple present tense bisa juga digunakan untuk menyatakan fakta, untuk menceritakan kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang. Bisa juga digunakan untuk menceritakan kebenaran yang umum. Berikut saya share materi tentang kalimat simple present tense. Di sini sudah ada PPT yang saya bagikan, ya, di-share pada presentasi kali ini. Kita mulai dari definisi, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa kalimat simple present tense, ya, itu kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa saat ini, ya. Bisa juga digunakan untuk menceritakan kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang. Baik, kita lihat definisinya, yaitu simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan peristiwa saat ini, menyatakan kebiasaan, fakta umum, dan situasi yang bersifat permanen atau rutin. Ya. Tense ini juga digunakan untuk menyampaikan kebenaran yang universal atau jadwal yang ditentukan. Nah, itu definisi dari kalimat simple present tense. Selanjutnya, nah ini kalimat simple present tense yaitu fungsi-fungsinya bisa digunakan untuk menceritakan peristiwa saat ini, bisa juga digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas, bisa juga digunakan untuk menyampaikan fakta umum atau kebenaran yang universal, ya. Bisa juga digunakan untuk menyampaikan jadwal tetap atau rencana masa depan yang pasti, ya. Selanjutnya, yang terakhir bisa juga untuk menjelaskan situasi permanen atau sesuatu yang terjadi sepanjang waktu. Nah, ini fungsi dari kalimat simple present tense. Selanjutnya, ya. Nah, ini ada rumus atau formula yang digunakan dalam kalimat simple present tense. Ya, formula yang digunakan dalam kalimat simple present tense. Secara umum, kalimat simple present tense itu menggunakan kata kerja pertama, ya. Kalimat simple present tense itu menggunakan kata kerja pertama. Tapi ada perinciannya. Kalau subjeknya, ya, I, you, we, they, kata kerja yang dipakai itu kata kerja pertama yang asli. Apa itu asli?
tanpa ada tambahannya. Adapun subjeknya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, ya, dia untuk benda, ya, she, he, it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Ya, secara umum, ya, kata kerja yang dipakai dalam kalimat simple present tense itu kata kerja pertama yang asli dan kata kerja pertama yang ditambah s atau es. Ya, kata kerja pertama asli digunakan untuk subjek Dewi Ayu. Kata kerja pertama yang ditambah s atau es itu untuk subjek si. Kita lihat contoh sebagai berikut, ya. I read books. Nah, ini subjeknya I, maka menggunakan kata kerja pertama yang asli. Ya, read-nya asli. Ya, saya membaca buku. Read-nya tidak ada tambahan s-nya. Kemudian contoh yang kedua, she works at the office. Ya. Nah, ini work-nya ada s-nya, ya. She works at the office. Ya, bekerja di kantor. Work-nya itu ada s-nya karena subjeknya she. Selanjutnya, kalau membuat kalimat negatif, ya, caranya itu menggunakan do not atau does not. Yang disingkat don't atau doesn't. Do not itu untuk subjek they, we, are, you. Does not untuk subjek she, it. Kalau sudah ada do not atau does not dalam kalimat, maka kata kerja yang dipakai kata kerja yang asli. Kita lihat contoh sebagai berikut. Ya, I do not read books. Ya, saya tidak membaca buku. Nah, ya, bisa juga disingkat don't, ya, I don't read books. Ya, sudah ada do not kata kerja asli. Contoh yang kedua, she does not work at the office. Ya, dia tidak bekerja di kantor. Sudah ada does-nya, kata kerjanya tidak boleh ditambah s. Ya. Does not bisa juga disingkat menjadi doesn't. She doesn't work at the office. Dia tidak bekerja di kantor. Jadi dalam kalimat negatif, ya, karena sudah ada does atau does not, ya, sudah ada doesn't, ya, dan don't, nah itu tidak ada tambahan s atau es. Selanjutnya kita bahas kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya dalam kalimat present tense menggunakan do atau does, ya, yang diletakkan di awal kalimat mendahului subjek baru. Setelah itu diikuti subjek, baru diikuti kata kerja pertama. Ya, do untuk subjek they, we, are, you. Does untuk subjek she, he, it. Kalau sudah ada do atau does, maka kata kerjanya harus asli. Contohnya, do you read books? Ya, apakah kamu membaca buku-buku? Terus kalau subjeknya she, he, it, ya, seperti contoh yang nomor 2 pakai does. Ya, does she work at the office? Ya. Nah, work-nya ini tidak ada s-nya. Mengapa tidak ada s-nya? Karena sudah ada does-nya. Selanjutnya, kalau membuat kalimat tanya, ya, yang jawabannya tidak sekedar ya atau tidak, ya,
yang jawabannya lebih panjang, maka di depan do atau does ini ditambahkan question word. Apa itu question word? Ya, kata yang digunakan untuk bertanya. Bisa pakai where untuk menyatakan, untuk bertanya tempat, what untuk menanyakan objek, ya, benda, when untuk menanyakan kapan. Letaknya itu di depan do atau does. Ya, seperti contoh nomor 1, ya, where do you read books? Ya, nah itu ditambahkan where di depan do-nya ini. Kalau do you read books itu artinya apakah kamu membaca buku, ditambahkan where itu artinya di mana. Ya, where do you read books? Ya, where do you read books? Itu artinya apa? Di mana kamu membaca buku. Terus yang nomor 2 itu ditambahkan what di depan does-nya, ya. What does she do at the office? Ya, what does she do at the office? Ya, what does she do at the office? Apa yang dia lakukan di kantor? Ya, pekerjaannya apa? Nah, ini digunakan untuk apa? Bertanya yang jawabannya tidak hanya ya atau tidak. Ya. Kalau yang bagian sebelumnya, ya, pakai do atau does yang di awal kalimat, ini bertanya hanya sekedar jawabannya ya atau tidak. Kalau yang ini namanya yes no question. Selanjutnya kita bahas beberapa contoh kalimat positif. Ya, di sini ya ada 5 contoh kalimat positif dalam kalimat present tense ini. Yang nomor 1, I drink coffee every morning. Ya, saya minum kopi setiap pagi. Setiap pagi itu merupakan apa? Kebiasaan, rutinitas. Berarti ini namanya kalimat present tense. Drinknya tidak ada S-nya karena subjeknya I. Kemudian yang nomor 2, he drives to work every day. Nah, every day itu apa? Setiap hari, rutinitas. Ini kalimat present tense. Ya. Drive-nya itu ada S-nya karena subjeknya siapa? Subjeknya he. Kalau diganti dengan Susan ya sama. Susan juga ada S-nya karena Susan itu she. Diganti dengan John juga sama. John drives to work every day. Ya, pokoknya kalau si he it, kata kerjanya ada S-nya. Yang nomor 3, they play soccer on weekends. Ya, they play soccer on weekend. They itu mereka, kalau subjeknya they, maka kata kerjanya asli di sini, nggak ada S-nya. Ya, they. Diganti the children, ya sama. Children kan jamak. Ya, kata gantinya they. The children misalnya diganti children. The children play soccer on weekends. Nah, itu. Nomor 4, she teaches English at school. Nah, ini ya. She itu dia perempuan, teaches itu aslinya kan teach. Karena subjeknya she, maka kata kerjanya ditambah dengan es. Karena berakhiran dengan ch. Nah, ya, ch kalau kata kerjanya ya, kalau kata kerjanya itu berakhiran dengan ch, sh, s atau es, maka ditambah dengan es ya kata kerjanya. Kata kerja ditambah dengan es. Kalau yang lain ya itu ditambah S saja, tapi kalau berakhiran dengan CH, SH, S, SS, O ya, kata kerjanya ditambah dengan ES. Itu pun kalau subjeknya siapa? Si, he, it. Si, he, it. She teaches English at school.
Kemudian nomor 5, we live in a big city. We, subjeknya we, ya, sehingga kata kerjanya tidak ada S-nya, asli. Kami tinggal di mana? Di sebuah kota yang besar. Kemudian di sini juga ada 5 contoh kalimat negatif, ya. Kalimat negatif tadi seperti saya sampaikan menggunakan apa? Do not dan does not. Do not ya, maaf, do not itu bisa disingkat don't, digunakan untuk subjek Dewi Ayu. Kalau does not disingkat doesn't, bisa digunakan untuk subjek si Hiip. Nomor 1, I do not drink tea in the morning. Ya, saya tidak minum teh di pagi hari. Ya, bisa juga disingkat don't. Kata kerjanya asli. Pokoknya kalau negatif semuanya ini asli. Kata kerja tidak ada tambahan S atau ES. He does not watch TV at night. Bisa juga disingkat doesn't. Nah, asli ya. Pokoknya negatif, sudah ada don't atau doesn't, kata kerjanya asli. They do not play tennis on weekends. Nah, ini ya. Atau they don't play tennis on weekend. Nah, ini sudah ada don't ya. Ada do not, kata kerjanya asli. She does not drive to work. Nah, ini ya. She doesn't drive to work. Nah, ini asli kata kerjanya. We do not live in the countryside. Ya, kota pinggiran, countryside. Nah, ini kata kerjanya asli. Sudah ada do not. Ya. Do not atau don't. Ya. We don't live in the countryside. Sekarang kita bahas 5 contoh kalimat tanya. Ya, kalimat tanya tadi seperti yang saya sampaikan menggunakan do atau does ya. Do untuk Dewi Ayu, does untuk si Iit yang diletakkan di awal kalimat. Contohnya, do you drink coffee every day? Nah, ya. Setelah ada do di sini kata kerjanya asli. Pokoknya yang kalimat tanya ya, itu kata kerjanya asli. Does he drive to work every morning? Nah, ya, apakah dia berkendaraan, mengendarai ya, drive to work every morning, setiap pagi. Do they play soccer on weekends? Nah, ya. Nah, ini ya, play-nya asli dia. Asli. Kalimat tanya pokoknya kata kerjanya asli. Does she teach math at school? Nah, apakah dia mengajar matematika di sekolah? Gitu ya. Teach-nya asli karena sudah ada does. Do we live in the same city? Ya, do we live in the same city? Apakah kita tinggal di kota yang sama? Nah, ini live-nya itu asli. Sekarang kita bahas contoh kalimat tanya yang menggunakan question word. Question word itu apa? Ya, kata yang untuk bertanya ya, yang jawabannya tidak sekedar ya atau tidak. Caranya ditambahkan what, when, where, how itu di depan do atau does. Contoh nomor 1, where do you drink coffee? Ya, di manakah kamu biasa ya? Di mana kamu minum kopi? Nah, ini drinknya asli dia, nggak ada S-nya. When does he drive to work? Ya, kapan dia ya pergi kerja? Ya, drive-nya itu kan
mengendarai, ya, berkendaraan untuk pergi kerja. What do they play on weekends? Nah ini ya, pakai what. Dia main apa? Mereka ya, mereka main apa on weekends? What itu apa? Play-nya ini asli karena kalimat tanya, ya. What does he teach at school? Nah, ya. Nah ini si pakai does, setelah ada does, teach-nya ini asli. Dia ngajar apa di sekolah? Gitu ya, mengajar apa? Where do we live? Di mana kita tinggal. Gitu ya. Jadi kalimat tanya yang menggunakan question word itu tinggal ditambahkan apa? What, when, where, ya, how itu di depan do atau does. Sekarang di sini ada beberapa contoh ya kalimat ya contoh menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang nomor satu, saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Ya, setiap hari itu menyatakan kebiasaan, rutinitas. Nah, ini kalimat present tense. Ya. Bahasa Inggrisnya I study English every day. Tadinya asli karena subjeknya I. Ya. Nomor dua, saya tidak pergi ke sekolah pada hari Minggu. Ya, dia ya, bukan saya. Dia tidak pergi ke sekolah pada hari Minggu. Bahasa Inggrisnya, he does not go to school on Sunday. Nah, go-nya asli karena ada does, kalimat negatif. Nomor tiga, apakah mereka bekerja di kantor itu? Ya, jadi ngomongnya gimana? Do they work at that office? Nah, ini ya kalimat tanya ya. Kata kerjanya, work-nya asli. Nomor empat, kapan kamu berangkat ke kantor? Ya, kapan itu bahasanya when. When do you leave for the office? Ya, where do you leave for the office? Kapan kamu berangkat ke kantor? Where do you leave for the office? Kapan kamu berangkat ke kantor? Kalau when-nya itu dibuang, do you leave for the office? Itu artinya apakah? Apakah kamu berangkat ke kantor? Di depannya do ditambahi when, berarti artinya kapan. Yang nomor 5, kami tinggal di apartemen yang besar. We live in a big apartment. Live-nya asli karena subjeknya we. Demikianlah pembahasan kalimat simple present tense. Ya, kita ulas kembali. Simple present tense itu artinya pola kalimat, present itu artinya sekarang. Jadi simple present tense itu apa? Kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa saat ini, ya, dan kalimatnya dalam bentuk sederhana, ya, simple. Tapi tidak hanya itu saja, kalimat simple present tense ini bisa juga digunakan untuk apa? Menyatakan kebiasaan, fakta umum, ya, bisa juga untuk menceritakan apa? Rutinitas. Nah, itu kalimat simple present tense. Nah, ini fungsi-fungsinya menceritakan peristiwa saat ini, kebiasaan, rutinitas, menyampaikan fakta umum ya. Tadi sudah dibahas. Kata kerja yang dipakai itu secara umum pakai kata kerja pertama, tapi perlu ada kecermatan di sini. Kalau subjeknya she, it, kata kerjanya ada s atau is. Kalau subjeknya they, we, are, you, ya, itu subjeknya Dewi Ayu ya, maka kata kerjanya asli, gitu ya.
Kalau negatif menggunakan do not dan does not. Setelah ada do not atau does not, kata kerjanya asli, ya. Tanya menggunakan do atau does, ya, di depan subjek. Setelah itu kata kerjanya asli. Kalau mau bertanya yang membutuhkan jawaban yang lebih panjang, menggunakan apa? Question word. Question word itu apa? Kata untuk tanya seperti what, when, where, how, dan teman-temannya. Diletakkan di depan do atau does. Demikianlah pembahasan kalimat simple present tense. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.